Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ari Wibowo Project. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait update terbaru ya. Update terbaru aplikasi Dapodik versi 2023.d yang rilis pada hari ini. Nah, saya tidak akan membahas untuk install ulang atau patchnya. Cuman saya pengen membahasnya apa sih yang baru dari Dapodik kan gitu. Nah, langsung saja kita buka di Dapodik ya. Di dapo.dashman. Nah, ini kita coba. Bentar, kita. Nah, ini per tanggal 17 Januari hari ini oleh admin bahwa dari signifikan berarti aplikasi Dapodik 2023.c sudah ini ya, masa aktifnya udah berakhir kan gitu. Nah, di sini ada pun beberapa pembaruan dan perbaikan yang dilakukan pada aplikasi versi 2023D seperti ini ya. Perubahan bisnis, proses penginputan prasarana kamar mandi WC dalam rangka persiapan perhitungan pengajuan DAK fisik. Nah, jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Pengajuan DAK fisik paling lambat tanggal 31 Maret kan. 31 Maret atau 31 Maret. Nah, pembaruannya ini WC ada BOSP atau BOS ya. Terus ada penambahan kolom kondisi dan bobot kerusakan pada bangunan yang didapat. Nah, langsung saja untuk patchnya bisa Bapak Ibu download di sini ataupun bisa Bapak Ibu bisa mendownload aplikasinya ini. Ini adalah aplikasi. Nah, ini yang sini aplikasi ya, Dapodik PAUD Didasmen. Ingat, PAUD Didasmen itu artinya jenjang PAUD, Digdas dan menengah. Nah, ini sama semuanya. Kalau patch tinggal ini, kalau masih ada aplikasi yang lama. Nah, saya pengen membahas sedikit terkait dengan panduan yang saya sedikit baca ya. Ini saya membaca dan alhamdulillah wa syukurillah ternyata sekarang panduannya juga keren kan. Dapodik versi 2023.d kan gitu. Nah, cukup di sini daftar isi bla 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 bla, alur perekaman tanah dan bangunan. Nah, di sini cukup jelas dibanding dengan buku panduan yang sebelumnya ya. Buku panduan yang sebelumnya kan kurang jelas juga ya untuk isinya. Mungkin operator banyak yang bahasa bukannya tulisannya terlalu formal kan gitu, tidak nyangkut di otak mungkin, atau tidak nyangkut di dalam pembahasan kan gitu. Nah, di sini ada alur perekaman tanah. Nah, ini orang Indonesia itu biasanya kalau belajar harus ada warnanya. Nah, ini seperti ini langsung tertuju blak. Nah, gitu, tertarik kan. Tidak hitam putih. Nah, pada pengisian tanah ada dua tanah dengan sertifikat berbeda yang memiliki juga kepemilikan yang berbeda. Nah, nanti di input seperti ini. Nah, tadi ada sedikit menarik, ini kita lewati ya, bla 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 bla, mungkin sudah jelas. Nah, ini untuk bangunan. Ini beda dengan tahun lalu ini. Ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita perbesar nih. Nah, ini jadi Bapak Ibu dulu saya pernah menjabarkan bangunannya itu seperti apa sih kan gitu, yang dimaksud dengan bangunan atau ruang yang seperti itu. Nah, ini bangunan satu terdiri dari ruang kelas, ruang perpustakaan dan WC siswa. Ini jadi satu. Yang dimaksud dengan bangunan satu bangunan itu satu atap. Kalau gampangnya sih satu atap ya. Yang dinamakan satu atap pasti pondasinya sama kan gitu. Tapi dalam buku pedoman ini atau panduan aplikasi Dapodik yang dinamakan satu bangunan adalah satu pondasi. Pondasinya sama. Artinya apa? Pondasi bangunan ini ada ruang kelas, ada 3 ruang ini, pondasinya jadi satu. Gitu. Terus bangunan 2 ini ada 4 ruang kelas, jadi pondasinya jadi satu. Kalau menurut saya sih logikanya kalau pondasinya jadi satu berarti atapnya kan jadi satu juga kan gitu. Itu kalau menurut saya. Kalau saya gampangnya yang penting atapnya jadi satu lah gitu. Karena tidak mungkin WC itu pondasinya jadi satu, kadang atapnya jadi satu, yang nanti ngikut bangunan sini daripada berdiri sendiri kan gitu. Kalau menurut saya. Tapi kalau dari buku panduan ini yang dinamakan satu bangunan itu yaitu pondasinya sama. Berarti dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama. Lapangan upacara, lahan parkir, lahan tersedia itu juga masuk dalam sarana prasarana. Nah, ini dijelaskan. Contoh penginputan data prasarana di aplikasi Dapodik berdasarkan denah di samping. Nah, ruang kelas, perpustakaan, WC siswa berada dalam satu bangunan tersendiri di bangunan satu, dan bangunan 2 ada 4 ruang kelas, dan bangunan tersendiri di bangun 2.
Nah ini ruang guru BK, ini bangunan 3 nih ya, bangunan 3 ini salah ketik nih. Jika terdapat ruang sirkulasi yang menghubungkan antara bangunan satu dengan bangunan lainnya, tidak dapat dikatakan satu bangunan. Bangunan terhitung satu jika bangunan tersebut di atas fondasi yang sama. Nah ini, jadi kemungkinan kalau kita menyatakan ini ya, misal nih Bapak Ibu, bangunan satu dan bangunan 2 ini kan ada lorong nih. Kalau ini dikasih atap, ini bukan jadi satu bangunan. Ini kita pisah, ini bangunan satu, ini bangunan 2. Karena ini bukan di pondasi tidak sama. Ini hanya atapnya sama. Nah, ini makanya kalau saya dulu menyampaikan yang penting atapnya jadi satu, kan itu satu bangunan kan gitu. Nah, kalau saya ya seperti itu dulu ya, menyampaikan ternyata yang penting dalam satu pondasi ini. Pondasi dalam satu pondasi artinya kalau lorong ini ada gentingnya, ada gentengnya ya, ada gentengnya atau ada penghubung, ini tidak menjadi satu bangunan tapi menjadi dua bangunan. Bangunan satu di sini dan bangunan 2 di sini. Ini lorong tidak dihitung. Ini dianggap pembatas atau pemisah antara bangunan satu dan bangunan 2. Lapangan upacara dan lahan parkir taman bermain termasuk dalam kategori bangunan yang perlu direkam. Nah, ini Bapak Ibu perlu dijadikan maklum. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu masih ada ruang kosong berarti dimasukkan kan gitu. Supaya nanti ada bantuan yang namanya DAK ruang kelas baru atau ruang lab baru kan gitu. Pengisian lahan tersedia di Dapodik dimasukkan dalam formulir data tanah, lahan dan sebagainya. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Ini bla 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 bla. Nah, ada yang menarik juga tadi saya mau baca. Ini ternyata sekarang bisa melakukan hapus pembukaan bangunan. Nah, ini. Nah, tidak dapat dilakukan pada aplikasi. Data ruang dapat dihapus atau hilang jika bangunan dihapus pembukaannya. Maka dari itu, jika melakukan kesalahan pada ruang, buat bangunan fiktif baru yang akan dihapus, kemudian pindahkan ruang tersebut ke bangunan yang baru dibuat. Hapus pembukaan yang berisikan ruang yang akan dihapus, maka ruang akan ikut terhapus. Nah, ini caranya ya. Jadi penghapusan ruang itu bisa di situ. Perbaikan penginputan tema P5 pada pembelajaran bagi pelaksana kurikulum merdeka. Nah, ini ada perbaikan. Tadi mana ya? Di Sarpras tadi. Nah, ini untuk BOSP. Nanti pas waktu sinkron akan ada checklist nih Bapak Ibu. Nih, bersedia menerima BOSP, kita centang. Kalau tidak centang yuk, berarti Bapak Ibu menolak menolak BOSP. Siap-siap Bapak Ibu dipecat nanti dari operator kan gitu. Kepala sekolahnya nguring-nguring. Sekolahnya nggak dapat BOSP. Nah, penambahan sub ruang atau bilik ruang sarana prasarana ini Bapak Ibu. Nah, ini keren nih. Nah, ini di 2023D ini keren sekali nih. Penambahan sub ruang atau bilik untuk sarana prasarana kamar mandi. Nah, ini kemarin saya juga sempat bingung ya. Dari Bapak Sarpras menyampaikan ruang kamar mandinya ada banyak. Ternyata ada disekat-sekat seperti ini. Nah, ternyata di tahun 2023 yang versi D ini di sini ada sub ruang bilik. Artinya apa? Seperti ini Bapak Ibu. Ini misal ini adalah ruang kamar mandi cowok satuan. Ternyata di dalamnya disekat-sekat seperti ini. Ini masih mending kan seperti ini. Kalau di SMP enggak. Kalau di sekolah saya enggak seperti ini. Ya disekat, cuman ini ya tempat kencing seperti biasa, enggak kloset kan gitu. Ini yang khusus kloset, yang khusus kencing. Jadi ada kamar mandi lagi terpisah di sini yang khusus untuk WC. Nah, ini adalah untuk kencing, untuk. Nah, ini ada sub ruang atau bilik. Nah, ini keren nih. Nah, ini yang tambahan nih, yang baru nih Bapak Ibu perlu diperhatikan. Penambahan sub ruang bilik toilet dapat ditambahkan di setiap jenis ruang kamar mandi yang tersedia di satuan pendidikan. Klik tambah untuk menambah satu bilik toilet. Nah, ini di sini. Terus ada lagi beberapa yang keren nih saya lihat nih. Penambahan kolom kondisi dan bobot kerusakan bangunan hasil penginputan melalui SP. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu sudah memasukkan berdasarkan kondisi ruang, berdasarkan itu nanti akan masuk di SP. Nah, ini kondisi. Nah, ini ada verifikasi di SP ini. Informasi gedung A. Nah, ini simpan kondisi kan gitu. Maka akan tertampil jendela informasi bangunan sesuai yang terpilih. Terdapat 3 submenu pada jendela ini, yaitu kondisi, berkas penilaian, dan berkas terlampir. Nah, ini kan udah keren nih, mantap nih di 2023D. Mantap nih. Ini tinggal simpan kondisi nih berdasarkan pengisian Bapak Ibu di sini nih. Pada submenu berkas penilaian, klik icon klip seperti gambar di bawah ini
dan akan muncul jendela explore untuk mencari data penilaian yang akan diunggah, kemudian tombol open. Nah ini keren juga nih Bapak Ibu, nggak perlu ke SP kan, Bapak Ibu langsung nih nanti. Nah ini, oh ini di SP, maaf Bapak Ibu, ini di SP nih, di SP masih sama kan, cuman keren, tidak seperti tahun lalu kan. Nah ini mantap Bapak Ibu. Nah penambahan kolom kondisi Bapak Rusang yang didapat dari manajemen SP. Nah ini yang didapat dari manajemen SP, yang di sini kan udah penginputan nih di SP datadik nih Bapak Ibu. Nah di dapodiknya bisa ini ada pernyataan penambahan kolom kondisi dan bobot kerusakan pada bangunan yang didapat dari manajemen SP. Nah ini ada juga penambahan referensi ruang pusat sumber belajar inklusif di jenjang SLB. Nah jenjang SLB Bapak Ibu jangan berpikir aneh-aneh. Penambahan referensi jejak kelulusan bagi peserta didik jenjang SMK. Nah ini adapun yang baru seperti itu banyak sekali ya. Nah itu adapun beberapa fitur yang baru yang perlu Bapak Ibu garis bawahi tetap disarpras kan gitu, terutama di kamar mandi. Kamar mandi ada fitur terbaru kan, ada fitur terbaru, ada sub bilik. Nah mungkin Bapak Ibu bisa menerapkannya untuk toilet laki-laki. Nah sekian dari saya Arif Wibowo Project, semoga video kali ini dapat membantu membantu Bapak Ibu dalam pengerjaan aplikasi terbaru Dapodik di semester genap 2023.D. Daripada Bapak Ibu pusing-pusing bacanya kan, ini udah saya ulas sedikit ya. Mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube Arif Wibowo Project, karena dukungan Bapak Ibu selalu menginspirasi saya dalam pembuatan video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.